Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel informasi K3 Rumah Sakit. Berangkat selamat, bekerja selamat, pulang selamat, di rumah pun kita harus selamat dan sehat. Pada episode ini kita akan membicarakan tentang sistem deteksi dan alarm di rumah sakit. Sahabat safety, kalau kita bicara tentang sistem deteksi dan alarm rumah sakit, maka di rumah sakit sebaiknya sistem deteksi itu adalah sistem deteksi untuk asap, terutama ruang-ruang khusus, ICU, ruang OK, ruang rawat inap. Jadi sebaiknya deteksi yang dipasang bukan deteksi panas. Detektor asap dan alarm di rumah sakit itu sangat penting karena untuk deteksi awal. Ada dua deteksi asap atau dua tipe yang harus kita pertimbangkan dan kita ketahui bersama sahabat safety, yaitu tipe deteksi asap yang fotoelektrik, dan yang kedua adalah tipe deteksi asap yang ionisasi. Nah, ada perbedaan yang cukup signifikan dari dua tipe ini. Kalau kita bicara tentang fotoelektrik, deteksi asap fotoelektrik itu dia akan berfungsi sebelum adanya smoldering fire, ya, dan sebelum adanya flaming fire. Apa sih smoldering fire? Smoldering fire itu dia akan mendeteksi pada awal akan munculnya terjadi kebakaran. Kalau kita bicara tentang awal nyala api, maka sudah pasti awal apinya kecil tapi asapnya sudah akan bertebaran. Nah, itu bisa deteksi dengan sistem fotoelektrik dengan cepat. Dan dia juga akan mendeteksi flaming fire tadi, yaitu pertumbuhan awal apinya. Itu sistem fotoelektrik. Jadi secara prinsip fotoelektrik, sistem deteksi fotoelektrik itu yaitu dia akan mendeteksi apabila ada asap yang muncul dan dia terhalang fotonya, maka dia akan mendeteksi. Jadi lebih cepat, ya. Jadi sebelum nyala api, asap muncul sudah deteksi. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe deteksi asap yang berprinsip ionisasi. Nah, untuk tipe ini itu dia akan mendeteksi setelah smoldering fire dan setelah flaming fire. Jadi dia akan baru terdeteksi setelah ionisasi yang dikeluarkan oleh asap itu terdetek, ya, di sistem detektornya. Jadi asapnya cukup sudah besar, itu baru dia akan terdeteksi di sistem deteksinya. Dan sesudah flaming fire, artinya dari awal, ya, kalau dari fotoelektrik itu yang awal, kalau ini setelah terjadi nyala api awal, itu dia akan baru terjadi reaksi ionisasinya dan baru terdeteksi asapnya. Jadi dua tipe ini perlu dipertimbangkan oleh sahabat safety untuk dipasang di rumah sakit. Nah, sekali lagi di rumah sakit standarnya yaitu yang deteksi asap, ya. Dua tipe deteksi ini dipertimbangkan oleh teman-teman. Sebaiknya menggunakan fotoelektrik karena dia akan mendeteksi asap lebih awal. Kemudian untuk sistem panel yang digunakan itu dia menggunakan sistem fire alarm control panel, itu sebaiknya di rumah sakit, ya. Nah, sistem ini ada beberapa tipe, ya, atau macam atau jenis. Yang pertama, sistem ini yang sifatnya konvensional. Jadi dia akan menunjukkan zona-zona mana tetap arah tempat titik deteksi kebakaran awal itu terlihat di zona-zonanya. Ada lagi yang sudah mulai dengan teknologi lebih baik yaitu sistem dengan semi addressable. Ya.
Jadi dia sudah mulai mendeteksi otomatisnya, dan ini pun per zona lebih detail dari sistem konvensional. Kemudian yang berikutnya yang addressable. Nah ini yang baik, yaitu dia akan menentukan lokasi asap itu muncul di titik di mana asap itu benar-benar muncul. Jadi dia akan nanti mendeteksi bahwa jelas yang terdeteksi asap itu lokasi ruangan sekian, nomor sekian, lantai sekian dengan tepat, karena dia langsung ke addressable. Ada lagi satu sistem yang suka dipasang, yaitu detektor asap yang berdiri sendiri, yang standing alone. Nah ini kadang-kadang suka dipasang juga di rumah sakit. Nah ini tidak pas untuk di rumah sakit kita, karena dia hanya akan berbunyi di lokasi itu saja, tidak terdengar ke semua pegawai ataupun di rumah sakit di gedung kita. Nah ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi 3 sistem ini. Jadi sistem panelnya itu ada konvensional, semi addressable, addressable, dan ada yang sendiri. Nah kita bisa pasang yang mana menjadi pertimbangan kita sesuai dengan kemampuan anggaran. Untuk sistem panel fire alarm control panel ini, itu pada saat pemasangan di tempat rumah sakit kita, ini yang perlu menjadi perhatian oleh sahabat safety. Untuk sistem pengabalannya per deteksinya itu memang pengabalan itu ke semua detektornya. Jadi dia akan mendeteksi di setiap detektor. Jadi pengkabelannya itu ada di setiap detektornya. Nah ini kadang-kadang diimplementasi di lapangan, itu kita kalau tidak pandai-pandai melihat itu, maka kadang-kadang pengkabelnya tidak per detektor, sehingga nanti pada saat pembacaan terjadinya asap dan alarm berbunyi, nanti munculnya benar-benar zona yang luas. Kita akan mencari lagi di mana lokasi titik adanya asap tersebut. Jadi ini perlu pertimbangan teman-teman dalam mengimplementasi, perlu dilihat. Jadi standarnya benar-benar kabelnya itu per detektornya itu sudah ada di sistemnya, sistem panelnya ini. Itu yang perlu menjadi perhatian teman-teman di lapangan. Berikutnya yang paling penting juga perlu diperhatikan, sedapat mungkin fire alarm control panel ini memiliki printernya untuk memudahkan kita menginspeksi. Dengan adanya printernya, sistem print, kita bisa lihat perkembangan atau pemeliharaan sistem deteksi dan alarm kita ini. Bisa kita lihat perawatannya seperti apa, yang sering terjadi false-nya seperti apa. Dan itu sangat penting, data-data tersebut, untuk kita melakukan pemeliharaan yang lebih baik di sistem deteksi dan alarm ini. Nah, yang terakhir, Sobat Safety perlu perhatikan penempatan fire alarm control panel ini. Umumnya, kita menempatkannya itu di ruangan yang tersembunyi, sehingga kita tidak tahu alarm ini berbunyinya kapan, di mana, ya, lokasinya. Karena biasanya permintaan itu diletakkan di tempat tersembunyi. Kenapa demikian? Karena kita berpikir bahwa pada saat asap terdeteksi, maka semua alarm akan berbunyi, sehingga panelnya tidak apa-apa ditempatkan di ruangan tersebut. Padahal di standarnya tidak seperti itu untuk di rumah sakit. Jadi sebaiknya panel alarm itu diletakkan di mana ada 24 jam pegawai kita di situ. Misalnya di nurse station. Kemudian kalau memang tidak ada station, di tempat di mana ada security yang 24 jam di gedung kita itu. Jadi panel ini memang diperuntukkan bisa dilihat dan didengar oleh semua pegawai rumah sakit, baik dokter, perawat, teknisi, cleaning service, bisa melihat kondisi panel ini. Kenapa? Karena sistem yang ada di rumah sakit, pada saat deteksi asap terdetek asapnya,
maka seharusnya itu terdeteksi dulu di panel, sehingga di panel kelihatan zona mana yang berbunyi. Setelah itu dilihat, maka bisa dicek di lokasi tempat sesuai alamat yang ada di panel. Itu penting untuk menentukan bahwa ini adalah palsu atau tidak alarmnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Hanya saja sering yang menjadi pemikiran kita sekarang, seolah-olah apabila terdetek asapnya maka alarm akan berbunyi semua. Dan ini sebenarnya tidak baik buat di rumah sakit, karena ini akan membuat panik pasien-pasien kita dan kadang-kadang membuat panik para petugas kesehatan itu sendiri. Nah, itu yang sobat pet safety harus perhatikan pada penerapan implementasinya, bahwa pada saat terdeteksi asap maka seharusnya itu akan deteksi dulu oleh panelnya, kemudian akan berbunyi dan dilihat oleh petugas kesehatan atau rumah sakit yang ada pada saat itu. Dia akan melihat lokasi mana. Setelah terlihat maka dicek lokasi tersebut apakah benar terjadi kebakaran. Nah, pada saat benar terjadi di lokasi itu, maka di lokasi tentu akan ada prosedur pemadaman menggunakan APAR dan seterusnya, nanti akan kita bahas episode berikut. Nah, barulah apabila memang dia akan terus membesar, maka panel atau yang teman-teman atau sobat safety lihat yang berada di box merah itu bisa kita tekan sehingga alarm di lokasi itu berbunyi. Itu menunjukkan bahwa lokasi di lantai tersebut sudah ada code red. Jadi tidak bisa kita langsung bunyikan semua karena akan membuat kepanikan. Apabila nanti sudah bisa dipadamkan, maka seperti yang ke episode sebelumnya, itu berarti code red selesai. Jadi itu yang perlu sobat safety perhatikan, sistem panelnya seperti itu berfungsinya. Jadi dia tidak begitu mendetek, dia berbunyi ke seluruh rumah sakit, itu akan membuat kepanikan. Demikian sobat safety, episode ini kita bicara sedikit tentang sistem deteksi dan alarm di rumah sakit kita. Sekali lagi, mudah-mudahan berbagi pengalaman dan ilmu ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman para akademisi, praktisi, pengamat, pemerhati, teman-teman medis, sebagai pengalaman dan pengetahuan tentang deteksi dan alarm di rumah sakit. Episode berikut kita akan bicara tentang sistem sprinkle dan pipa tegak yang ada di gedung rumah sakit kita. Baik, sampai jumpa lagi. Seperti biasa, berangkat selamat, bekerja selamat, di rumah pun selamat dan sehat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan tombol lonceng sebagai notifikasi sehingga kita bisa berbagi terus tentang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Assalamualaikum